Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat, di berbagai kota. Senang sekali, hari ini Kamis 26 Agustus 2021, kita sama-sama akan mengikuti acara kuliah Alkitab malam secara online. Ya, tema yang sangat bagus, tema yang menarik tentang bagaimana saudara dan saya tetap bersinar dalam ketidakpastian ini. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, bila kita bicara soal tetap bersinar, saya jadi ingat ada sebuah lagu sekolah minggu waktu kita masih kanak-kanak dulu. Kita sering diajak nyanyi lagu Terang Kristen Kecil Kupunya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu ini ya. Penuh semangat, penuh sukacita. Membuka dan mengawali kuliah Alkitab malam saat ini. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Di tengah keluargaku, aku siap terus bernyala. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Di tengah negeri bangsaku, ku biarkan menyala. Di tengah negeri bangsaku, ku biarkan menyala. Di tengah negeri bangsaku, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Bersyukur kami hari ini Tuhan punya waktu untuk mengikuti kuliah Alkitab malam secara online. Tuhan, persiapkan hamba-Mu membawakan sabda firman-Mu. Persiapkan pula kami semua dari rumah kami masing-masing, dari kota di tempat kami berada. Kami mau buka hati untuk belajar tentang sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau taruhkan perkataan firman-Mu mengubah hidup kami menjadi baru. Kami siap menyambut pelayanan firman Tuhan ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, inilah tema kalam saat ini, tetap bersinar dalam ketidakpastian. Ya, kita sama-sama akan mendalami sabda firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayo, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah kita masing-masing, kita akan ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama dengan saya. Demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita memperhatikan bagian awal ayat firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya hidup kita ini jangan mudah bersungut-sungut dan jangan mudah berbantah-bantahan. Tapi pasti kita mengatakan, Pak Pendeta, pandemi sudah membuat kehidupan siapapun gampang bersungut-sungut dan gampang berbantah-bantahan. Tidak mudah berada dalam kehidupan, mesti tiap waktu mengenakan masker. Tidak mudah berjuang, berusaha untuk menendang keluar virus COVID-19 dan diganti dengan jarum suntik vaksinasi di awal tahun 2021 kemarin. Tapi nyata-nyatanya sampai hari ini kita masih merasakan pandemi ini tidak mudah. Pandemi ini membuat banyak orang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mungkin kita mau mengkontraskan, membandingkan seperti apa bunyi firman Tuhan untuk kita ketahui bersama. Ayo, di bagian atas slide ini muncul Filipi 2 ayat 14. Saya ajak kita bareng-bareng membaca, mengucapkan firman Tuhan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita koreksi kehidupan keluarga kita akhir-akhir ini kalau di rumah. Atau bagaimana kehidupan teman-teman kita dalam melewati masa-masa pandemi ini. Banyak orang curhat dan mengatakan hidup di zaman seperti ini tidak mudah dan betul-betul zaman yang sulit. Membuat kami rasanya itu jadi bersungut-sungut, gresulah. Seringkali mengungkapkan keadaan hati ini sudah sumpek. Hati ini rasanya penuh, hidup ini rasanya tidak menyenangkan, hidup ini rasanya betul-betul butuh perjuangan. Nah, saudaraku terkasih, firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita tidak mudah bersungut-sungut, apalagi sampai berbantah-bantahan. Kenapa? Kok kita dilarang bersungut-sungut? Ya, karena kalau kita bersungut-sungut, ternyata wajah kita tidak akan lebih baik dari gambar ini. Ya, ini wajahnya tampak betul-betul sedang ngambek. Ya, tampak bagaimana tidak ada senyum sedikit pun. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, sungguh benar saat ini sebagai anak-anak Tuhan kita berada dalam dilema iman dan kekhawatiran. Saat pandemi COVID-19 tak kunjung usai. Saat bola dunia ini masih ditempel dengan peringatan, dikasih tahu masih ada virus COVID-19. Ibu bapak, saudaraku, biar kita tidak mudah bersungut-sungut, biar kita tidak mudah berbantah-bantah. Kayaknya kita perlu belajar menerapkan proses untuk menguji kesabaran hati, ya, dengan cara relaksasi. Ya. Saya tertarik ketika dulu belajar relaksasi, mencoba tenang dalam hati,
Itu biasanya instruktur akan mengajari tarik nafas dan hembus nafas. Oke, kita coba ya. Seperti apa kalau tarik nafas? Tarik nafas, ternyata gambarnya gini. Oke, lah kalau hembus nafas, coba kita hembus nafas gambarnya kayak gini jadinya. Ya, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih. Ayo sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Firman Tuhan pada acara kalam hari ini mengingatkan kita supaya kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Wah, keren. Mungkin kita bertanya, Pak Stefanus, mana bukti ayatnya kalau hidup kita memang dipanggil untuk bercahaya seperti bintang-bintang di dunia? Ini ayatnya. Ya, yuk kita baca bareng-bareng Filipi 2 ayat 15 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mungkin muncul pertanyaan yang sulit buat kita semua adalah bagaimana mungkin dalam masa pandemi virus COVID-19 seperti ini hidup kami tetap mesti bercahaya seperti bintang-bintang bercahaya di tengah gelapnya dunia ini. Bagaimana caranya? Bukankah yang terjadi adalah sebaliknya? Seolah-olah anak-anak Tuhan mulai kehilangan pengharapan. Jangan keliru. Kita tetap dipanggil supaya kita sungguh-sungguh mampu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Bagaimana caranya? Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar memaknai iman di masa pandemi ini. Kita belajar sebagai anak-anak Tuhan melihat peristiwa pandemi ini dari sudut pandang yang positif. Pasti kita bertanya-tanya, mungkinkah ada sudut pandang positif di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID-19 ini? Saya mau mengajak kita memperhatikan tulisan ini. Ada berita positif tentang COVID. Paling tidak saya menemukan ada 8 hal. Ya. Yang pertama, tahukah kita gara-gara COVID, maka teknologi pendidikan ini mengalami transformasi yang dipercepat. Betul-betul metode teknologi pendidikan berubah total. Dan itu dikerjakan dalam waktu begitu singkat dan cepat. Kalau dulu kita boleh melihat bagaimana pendidikan itu ditempuh, harus datang ke sekolah, datang ke kampus. Waktunya butuh perjalanan. Sekarang kita melihat metode penyampaian teknologi pendidikan begitu sederhana, begitu cepat, kapanpun bisa diakses. Dan ini luar biasa. Kita mesti bersyukur ya. Yang kedua, kita boleh melihat justru dari peristiwa COVID-19 ini mulai muncul berbagai aplikasi pendidikan online. Bagaimana sistem pendidikan online dibuka dengan berbagai macam aplikasi. Ada lewat Google Class. Ada lewat Google Meet.
ada lewat Zoom meeting, dan ada banyak aplikasi-aplikasi lain, termasuk melalui video call lewat WhatsApp. Luar biasa. Aplikasi pendidikan online sanggup untuk mencerdaskan situasi yang berat dan sulit ini. Nah, kita juga boleh melihat berita positif COVID yang ketiga. Bagaimana orang tua dan guru saling berkolaborasi, saling bekerja sama demi pendidikan anak yang terkasih. Orang tua bersama-sama dengan guru terus-menerus melakukan kontak komunikasi agar anak-anak bisa tetap mengikuti pendidikan di sekolah secara online saat ini. Ini keren ya. Berita positif COVID berikutnya, kita sekarang menemukan para guru itu makin kreatif dan makin melek teknologi gitu ya. Bagaimana guru makin kreatif dan makin melek teknologi. Guru tidak lagi mengajar dengan metode yang konvensional, pakai metode yang zaman dulu-dulu, tapi harus memunculkan model pengajaran yang kreatif menggunakan teknologi-teknologi masa kini. Guru pun menjadi makin suka belajar. Ini luar biasa. Di balik peristiwa COVID, kita juga boleh melihat poin yang kelima. Bagaimana manusia di zaman ini semakin peduli dengan kesehatan. Memikirkan sungguh-sungguh seputar kesehatan. Rajin cuci tangan. Kalau pergi keluar pakai masker, jaga jarak, tidur cukup, makan makanan yang bergizi. Bagaimana caranya tetap sehat dan punya umur panjang anugerah Tuhan. Itu luar biasa. Dan kita pun boleh melihat butir yang keenam. Berita positif COVID membuat seluruh dunia saling bekerja sama. Bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, bahkan bersama dengan bangsa-bangsa di dunia ini saling bekerja sama untuk menemukan vaksin yang paling cocok. Untuk mengedarkan vaksin bisa masuk ke berbagai negara. Bagaimana kerjasama di dalam pengobatan, menemukan riset-riset untuk mendapatkan obat COVID yang paling cocok. Ini luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, berita positif yang ketujuh. Kalau dulu dikhawatirkan lapisan ozon yang menjadi bagian yang menyelimuti bola dunia ini, banyak yang sudah tipis atau bolong-bolong. Puji Tuhan, sekarang kualitas udara sungguh sangat membaik. Ketika lalu lintas di jalan tidak seramai dulu lagi. Ketika polusi dari asap knalpot tidak seperti dulu lagi. Kualitas udara semakin segar, luar biasa. Dan kita juga perlu memandang peristiwa COVID ini dengan ungkapan syukur. Ketika kita berani mengatakan untung terjadinya itu mulai tahun 2020. Saat dunia sudah mengenal aplikasi Gojek dan Grab. Kalau belum, betapa sulitnya waktu itu mau pesan makan. Ya, kita boleh melihat bagaimana sudah ada banyak aplikasi belanja online. Sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan keluarga tinggal pesan online. Kita sudah boleh menikmati jaringan 4G untuk internet yang cepat. Bahkan menarik bagaimana kita memiliki gadget, memiliki handphone, ya itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, mungkin kita bisa bayangkan dari dulu kita biasa mainnya itu ya di handphone yang ular itu ya. Nah, saya membayangkan kalau terjadinya COVID itu di tahun-tahun sebelum 2020 ya. Betapa menjenuhkan dan betapa sulitnya melewati keadaan saat-saat ini. Ya,
Ibu bapak saudaraku, bagaimana kita sungguh-sungguh belajar untuk memaknai iman di masa pandemi ini? Saya tertarik ketika kita boleh melihat gambar yang di zoom ini. Gambar ini kita perbesar ya, kita lihat ya. Siapakah aku di era COVID-19? Lingkaran paling dekat disebut lingkaran zona ketakutan. Ditandai kalau dalam zona ketakutan itu beli stok masker, beli stok obat secara berlebihan. Ya, karena saking masih takut. Di zona ketakutan, bagaimana orang cenderung menyebarkan rasa takut dan rasa marah lewat mengirim berita-berita yang tidak jelas. Ya. Masih di zona ketakutan, orang sering mengeluh. Orang bisa langsung share info, mudah marah, ya apapun yang muncul dari media sosial. Ibu bapak, saudaraku, apakah kita masih berada di zona ketakutan? Atau aku dipanggil melangkah lebih jauh. Zona yang di tengah namanya zona belajar. Ya. Apa yang bisa aku lakukan dalam zona belajar yang di tengah-tengah ini? Pada peristiwa zona belajar, aku mulai menerima kenyataan. Gitu ya. Aku stop membaca berita-berita yang membuat cemas. Aku stop belanja yang berlebihan. Aku mulai mengenal emosi diri sendiri. Dan pada zona belajar, aku menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Aku stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Bahkan aku menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Itu kalau kita sudah melangkah sampai zona belajar. Cukupkah? Belum. Ada zona ketiga namanya zona bertumbuh. Ya, apa yang bisa kita lakukan kalau aku memaknai iman dalam masa pandemi ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh? Kita lihat bagaimana aku mulai memikirkan orang lain dan bagaimana aku belajar menolong, membantu orang lain. Pada zona bertumbuh, aku belajar untuk menggunakan bakat kemampuanku untuk mereka yang membutuhkan. Ayo aku siap bantu. Pada zona bertumbuh, aku saat ini hidup dan fokus sungguh-sungguh menyadari tentang hari ini dan tentang masa depan. Aku tidak pernah akan menyesali masa lalu dan aku juga tidak akan terlalu khawatir dengan masa depan. Aku mau menikmati hidup hari ini dan tetap fokus ke masa depan. Pada zona bertumbuh, bagaimana hidupku belajar penuh kasih sayang pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Dan pada zona bertumbuh, aku berterima kasih dan mengapresiasi orang-orang di sekitarku. Aku siap menjaga emosiku supaya tetap bahagia dan aku akan menyebarkan berita-berita yang penuh dengan optimisme. Aku akan mencari cara untuk beradaptasi di tengah-tengah perubahan-perubahan seperti ini. Dan aku juga siap mempraktekkan bagaimana keheningan, kesabaran itu sungguh-sungguh diperlukan dalam menjalin relasi dan mengembangkan kreativitas. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya berharap sudah lebih dari 1,5 tahun ini kita ada dalam masa pandemi COVID-19. Ayo kita mulai pindah zona. Dari zona ketakutan, masuk ke zona belajar, dan terus kita siap memasuki zona bertumbuh. Bukankah itu yang Tuhan maui? Supaya kita tetap seperti bintang-bintang di tengah dunia ini. Luar biasa. Bagaimana caranya?
Firman Tuhan mengajari tentang caranya. Bagian yang ketiga, yaitu bermegah pada hari Kristus. Bagaimana caranya? Diingatkan sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Masa pandemi sungguh-sungguh membuat kehidupan anak Tuhan sedang ada dalam perlombaan, sedang bersusah payah luar biasa, sambil tetap memegang firman kehidupan, supaya aku bisa bermegah pada hari Kristus. Ibu bapak saudaraku, saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kisah kesaksian yang menarik. Kisah kesaksian yang dicatat terjadi pada tanggal 7 Desember 1998. Di wilayah bagian utara Armenia, saat itu terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Gempa yang cukup kuat. Dan apa yang terjadi? Dicatat, ada sebuah bangunan gedung sekolah hancur. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Apa yang menarik, ibu bapak? Dicatat, di tengah keramaian dan suasana panik ini, ternyata ada seorang bapak berlari menuju ke sekolah tersebut. Karena anaknya itu adalah murid di sekolah tersebut. Sambil terus berlari, ia terus teringat pada kata-kata yang sering ia ucapkan kepada anaknya dulu. Apa kata-kata sang bapak kepada anaknya? Tiap kali sang bapak mengatakan, "Hai anakku, apapun yang terjadi, papa akan selalu bersamamu nak." Luar biasa. Akhirnya sang bapak itu sampai di tempat reruntuhan bangunan gedung sekolah itu. Yang ia dapati hanyalah tumpukan batu, kayu, dan semen sisa dari gedung yang sudah hancur total. Pertama-tama bapak ini hanya bisa berdiri saja sambil menahan tangis. Namun kemudian tiba-tiba ia mulai bergerak pergi ke bagian sekolah yang ia perkirakan ini adalah tempat bangunan ruang kelas anakku. Dan dengan menggunakan tangannya sendiri, bapak ini terus mau menggali dan mengangkat batu-batu yang bertumpukan di sana. Apa yang terjadi, saudaraku? Banyak orang saat itu mulai menegur dan mengatakan, "Pak, usaha ini tidak akan ada gunanya lagi. Mereka semua pasti sudah mati, Pak." Tapi bapak itu menjawab apa? "Kamu bisa berdiri saja di sana, atau kamu bisa membantu aku mengangkat batu-batu ini." Maka akhirnya beberapa orang mulai ikut menolong sang bapak ini. Namun setelah berjuang beberapa jam mereka capek dan menyerah. Sebaliknya, bapak yang satu ini tidak bisa berhenti memikirkan tentang keadaan anaknya. Maka ia terus menggali, menyingkirkan batu-batu yang bertumpukan di situ. 2 jam sudah berlalu, 5 jam berlalu, 10 jam, 13 jam, 18 jam. Bapak ini terus berjuang luar biasa. Apakah ada hasilnya? Kasih cinta Tuhan itu ajaib. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ia mendengar suatu suara dari bawah papan yang rubuh. Dan bapak ini mengangkat sebagian dari papan yang rubuh itu. Dan bapak ini mulai berteriak, panggil nama anaknya, "Armando." Dan dari kegelapan di bawah itu terdengarlah suara kecil, "Papa." Wow, luar biasa. Kemudian terdengarlah suara-suara yang lain, sementara anak-anak yang selamat itu ikut berteriak.
Semua orang yang ada di sekitar reruntuhan itu, kebanyakan para orang tua dari murid-murid itu sangat kaget, sangat bersyukur saat menyaksikan dan mendengar teriakan banyak anak di situ. Mereka ternyata berhasil menemukan 14 orang anak yang terkubur ini masih hidup semuanya. Puji Tuhan. Apa yang menarik, saudaraku? Pada saat Armando sudah berhasil ditolong dan diselamatkan, Armando juga membantu untuk menggali dan mengangkat batu-batu sampai teman-temannya semua diselamatkan. Semua orang mendengarnya. Ketika Armando berkata kepada teman-temannya yang tadi sama-sama ikut terkubur, apa kata-kata Armando? Lihat, aku sudah bilangkan bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Wah, ini sebuah pengharapan yang luar biasa. Seorang anak yakin banget kalau papaku pasti akan datang menolong aku, menyelamatkan aku dari tumpukan gempa bangunan yang sudah rubuh seperti ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sebuah pertanyaan besar buat kita. Apakah aku masih bisa percaya dan bermegah pada hari Kristus? Apakah aku sungguh-sungguh bisa melewati masa pandemi ini dengan penuh keyakinan iman bahwa masih ada Kristus yang sanggup menolong dan menyelamatkan aku, dan ini akan kita ceritakan kepada siapapun. Ibu bapak, saudara yang terkasih, tugas kita sangat jelas. Mau teguh atau mau runtuh di dunia yang keruh ini. Nah, hari ini pilihan kita sangat jelas. Tuhan mau saudara dan saya tetap bersinar di dalam ketidakpastian dunia ini. Ayo, jangan padam sinar imanmu. Jangan padam pengharapan doamu. Pasti Tuhan tolong kita tepat pada waktunya. Luar biasa. Sungguhkah ini menjadi keyakinan kita? Kalau kita katakan aku yakin ada Tuhan yang menuntun perjalanan hidupku. Mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan lagu Tangan Tuhan yang Pegang. Kita nyanyikan bersama. Tak ku tahu kan hari esok, tapi ada tangan Tuhan pegang tanganku. Mari kita nyanyi bersama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Kita yakin tangan Tuhan pegang hidup kita. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Angkat tanganmu. Banyak hal
tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mari kita tutup rangkaian acara kalam ini dengan doa berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menyemangati kami untuk kami tetap bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Melewati masa-masa pandemi COVID-19, kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Menyemangati kami, menyemangati keluarga kami, agar kami tetap setia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih di tengah kesulitan perjuangan hidup ini. Hamba doakan setiap anak-Mu, Engkau mendengar jeritan hati kami. Engkau mendengar teriakan minta tolong dari setiap anak-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan semua peserta kalam online saat ini. Tuhan yang akan meneguhkan dan menyemangati iman pengharapan kami lagi. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi satu hal yang kami tahu, tangan Tuhan menggandeng tangan kami, dan kami mau berjalan terus bersama dengan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Hamba doakan semua peserta kalam online ini sungguh mendapatkan kekuatan yang baru karena perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebersamaan kami di saat ini. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, demikianlah acara kuliah Alkitab malam saat ini. Tuhan beri berkat kesehatan yang baik. Tuhan berkati dengan umur panjang. Dan Tuhan berkati kita dalam segala-galanya. Haleluya. Amin.